Hai para pendengar podcast dimanapun kalian berada. Selamat datang untuk kalian yang baru mendengarkan podcast ini. Untuk teman-teman yang masih setia mendengar dan menunggu, terima kasih untuk kalian. Semoga kalian baik-baik aja ya. Karena kalau gak baik-baik nanti aku jadi sedih. Kali ini kita dapat cerita lagi dari cewek. Sekilas kisah, enjoy. Jadi gini, waktu masuk SMA, aku deket sama seseorang yang 4 tahun lebih tua dari aku. Nah, kan aku kelas 1 SMA, dia kelas 3. Awalnya kayak biasa aja kan. Terus akunya itu kan sering jadi supporter olahraga. Nah, ceritanya tuh aku sama teman-teman pergi ke SMA A. Di sana iseng aja nonton pertandingan basket. Yang main kan anak-anak SMA A. Ya kan, jadi gak kenal sama orang-orangnya. Terus waktu break kan aku ke kantin sana. Nah, rame tuh pergumulan cewek-cewek dari SMA A. Ternyata mereka gengnya musuh temanku. Balik lagi aku kembali, soalnya malas aja debat sama mereka. Setelah pertandingan selesai, waktu mau pulang, jadi salah satu temanku itu ada yang pacarannya sama salah satu tim pertandingan tadi. Jadi aku nungguin temanku untuk menunggu cowoknya selesai dia beres-beres. Datang sama teman-temannya. Terus kan aku harus pulang sendiri, soalnya temanku sama pacarnya. Sebelum pulang kan sempat kita ngobrol-ngobrol dulu. Terus ada satu cowok yang ngajak bareng pulang, soalnya dia tetangga desaku. Jadi aku pulang bareng. Nah, dari situ kenal sama dia. Terus PDKT lumayan singkat. Nah, disitulah kita tahu bahwa kita sama-sama beda agama. Tapi ya udahlah, ya jalani aja dulu gitu. Tapi kamu tahulah gimana perasaan aku kalau lagi pacaran sama kapten basket yang tiap hari liatin selapangan bareng anak-anak cheers. Tiap hari sakit hati lihat status anak-anak cheers. Tapi ya udahlah. Jalan setahun nih aku sama dia. Sering berantem, tapi bentar aja. Kan aku sering banget kan main ke rumahnya, sebaliknya. Jadi keluarga dua-duanya juga udah dekat. Terus aku pernah diselingkuhin sama anak cheers sekolahnya. Terus putuslah aku. Tapi cuma jarak seminggu balikan lagi. Dan habis itu kan aku ada study tour ke Bali. Nah, di sini kan aku sempat dekat sama adik kelasku. Terus sempat berantem lagi, GR-GR. Dahlah baikan. Jalan 2 tahun lebih gak pernah ada masalah. Sampai akhirnya aku lulus SMA. Terus merasa terbebani sama hubunganku sendiri. Aku mikir gimana ke depannya. Dulu waktu awal kan masih kecil, kan pacaran ya udah have fun aja. Tambah gede jadi mikir jauh banget. Di situ aku sama dia ngomongin semuanya. Enaknya gimana? Lanjut apa enggak? Terus milih lihat aja besok. Tambah lama kan ya pacarannya. Tiap hari ya sering ngingetin sholat dan lain-lain. Aku juga sama ke dia. Terus aku tambah sedih dong, mikirnya kali besok gak bisa bareng-bareng. Soalnya gak mau maksa orang buat ikut aku. Sebaliknya aku juga gak mau dipaksa buat ngikutin orang lain. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk pisah. Aku galau berbulan-bulan, dari awal masuk kuliah sampai tahun ketiga kuliah. Pokoknya gak mau lagi ngulangin kayak gitu. Tapi waktu aku buka hati lagi, yang masuk sama saja. Dahlah, gitu aja kalau aku ceritain detail nanti mewek di kelas. Gitu aja teman-teman, ceritanya gak bisa lebih detail lagi. Nanti dia nangis di kelas. Kali ini tentang satu cinta beda iman ya. Sebuah kisah cinta
berbeda keyakinan, haruskah terus bersama? Ya, kalian semua tahu, ini kisah tentang pacaran berbeda agama. Tema sejenis ini merupakan bentuk dari LDR versi baru. Jaraknya emang dekat, tapi beda server aja gitu. Buat yang lagi ngerasain ini, pasti sering galau. Apalagi tiap ngedengerin lagu Marcel, Peri Cintaku. Dalam lagu itu, Marcel mengungkapkan kesedihan yang mendalam. Haruskah melanjutkan hubungan atau tidak? Kamu dan pacarmu tiba-tiba sering berdebat akibat hal yang sama. Pacar meminta kejelasan hubungan untuk kedepannya. Bahkan tidak jarang bimbang memilih antara dia atau agama. Di satu sisi, sayang dan hati telah menjadi miliknya. Di sisi lain, kamu memikirkan agamamu yang larinya ke keluarga besar. Ujung-ujungnya pertengkaran. Hanya berakhir kata terserah. Ya, gak memberikan jawaban atas permasalahan. Hingga akhirnya permasalahan ini bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar kita, bahkan lingkungan pasangan kita. Contohnya, peran orang tua kita, kerabat kita, dan kita sebenarnya sangat dominan mempengaruhi hubungan beda agama ini. Mungkin bagi mereka yang hidup di lingkungan dengan pikiran dan pandangan terbuka, ya tentu ini persoalan biasa, bahwa cinta itu hak prerogatif pasangan. Tapi yang umumnya terjadi adalah pihak keluarga dan sahabatlah yang kerap mengintervensi begitu tahu kita punya pacar atau pasangan beda agama. Kemungkinan terburuknya mereka sampai mencoba menggagalkan hubungan beda agama ini. Padahal cinta beda agama pada dasarnya tidak selamanya bermasalah, tergantung dari bagaimana sudut pandang diri masing-masing. Sebenarnya kalian tahu hal ini bakal terjadi sejak awal kalian memilih untuk berpacaran. Tapi karena kalian lagi di mabuk cinta, ya kalian dan pacar kalian akhirnya membagikan resiko hubungan yang bakal terjadi. Ya, namanya juga penyesalan selalu ada di akhir. Gak ada yang perlu disesali. Keputusanmu adalah pilihanmu. Jangan menyalahkan masa lalu, karena semua sudah terjadi. Ingat, gak ada yang benar dan salah. Yang ada hanyalah resiko. Selalu ada sebab dan akibat. Inilah konsekuensi yang kalian bakal hadapi. Di sini kami gak memihak harus lanjut atau tidak. Soalnya siapa yang tahu ke depannya kita. Tiap orang punya takdir masing-masing. Kalian punya pilihan. Karena kebanyakan percekcokan tak jelas yang dilakukan. Ada pula yang harus berurusan langsung dengan keluarga besar. Kedua belah pihak, dan gak jarang dari ini gak timbul korban dari masalah ini. Semuanya itu merupakan hasil dari keputusanmu dan keputusannya pacarmu. Jika kalian berkomitmen untuk melanjutkan hubungan, silakan dibicarakan langsung bersama. Buat sebuah opsi yang disepakati kalian berdua tanpa ada paksaan. Jangan sampai di dalamnya ada paksaan yang justru membuat masalah semakin ribet. Dibutuhkan situasi dan kondisi tentang untuk meminimalisir pengaruh lingkungan dan juga keluarga dalam memperjuangkan cinta beda agama. Mempertahankan komitmen dalam hubungan beda agama ini tidak cukup dengan aku cinta kau dan kau cinta aku. Kita jalani dulu aja. Perkara penundukan sementara atau pindah agama yang krusial kerap luput dari perhatian. Banyak cerita tentang apa aja rintangan yang harus dilewati sebuah pasangan sampai akhirnya bisa bersama. Ada juga pasangan yang tetap melanjutkan hubungan sampai menikah dan tetap pada keyakinan masing-masing. Aku sering mendengar bahwa mereka sebetulnya lebih nyaman dengan agamanya masing-masing dan pernikahan tetap terlaksana. Tapi ya namanya cinta memang tidak bisa dipandang nalar.
Yang penting saya harus sama dia, apapun konsekuensinya. Dari situlah label murtad atas nama cinta kerap disematkan. Buat teman-teman yang lagi berada di fase seperti ini, mungkin kalian perlu membentuk sebuah perbandingan dan memikirkan kembali tiap tindakan yang akan kalian lakukan. Karena kedepannya banyak hal yang akan terjadi. Jangan sampai kalian melewatkan plan kalian ke depannya. Ingat, semua ada konsekuensinya yang harus dihadapi. Sakit hati itu wajar. Jangan memaksakan kehendak. Semua ada hikmahnya. Tetap nikmati prosesnya. Pilihanmu merupakan pintu takdir dirimu. Sekilas kisah, sekian.